Asian Games 2023 jadi pembuktian Sintayong. Pemain Indonesia bermental Eropa. Momen gagalnya timnas di ajang SEA Games. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain Indonesia dengan mental Eropa yang bisa dilirik Sintayong. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll memberikan kredit khusus kepada salah seorang pemainnya, yakni Reski Fandi. Seperti diketahui, Reski musim ini kembali ke Persija setelah dipinjamkan ke PSIS. Perlahan, pemain berusia 23 tahun tersebut mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih Thomas Doll. Di Liga 1 musim ini, Reski sudah tampil dalam 29 pertandingan. Pelatih asal Jerman tersebut menilai jika anak asuhnya tersebut tampil sangat baik di lapangan. Dia bisa menjaga pemain lawan dengan ketat, termasuk saat melakukan duel. Menurutnya, permainan Reski sejauh ini sudah cukup stabil. Dan yang paling penting, untuk pemain dengan posisi nomor 6, dia bermain hampir di seluruh laga Liga 1 ini dengan motivasi bermain 100%. Thomas Doll mengakui jika Reski adalah pemain yang paham dengan taktiknya. Namun dia harus terus belajar dan berkembang demi karirnya di masa depan. Penampilan Reski di musim ini menjadi modal penting untuk menatap Liga 1 pada musim depan. Mantan pelatih Borussia Dortmund ini bahkan memberikan pujian kepada Reski. Menurutnya, Reski sudah memiliki mental pemain Eropa. Tinggal menunggu waktu agar dia bisa segera mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia asuhan Sintayong. Dia punya mental layaknya pemain yang bermain di Eropa. Saya senang dia ada di tim ini. Saya yakin suatu hari dia akan terpilih menjadi pemain timnas Indonesia. Percayalah, ujar Thomas Doll. Seperti diketahui, pemain 23 tahun itu dinilai punya kualitas yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia, namun dia belum juga dimasukkan dalam skuad Sintayong di berbagai kelompok umur. Momen timnas gagal di laga final SEA Games. Pertama, SEA Games 1979. Timnas Indonesia yang saat itu dilatih oleh Will Corver harus menyerah dengan skor 0-1 di final SEA Games 1979 menghadapi Malaysia. Laga itu pun berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kedua, SEA Games 1997. Dihuni oleh para pemain muda bertalenta jebolan PSSI Primavera, timnas Indonesia kembali menembus final SEA Games 1997. Namun skuad asuhan Hen Wulan harus menyerah dari Thailand lewat babak adu penalti. Ketiga, SEA Games 2011. Timnas Indonesia U23 yang saat itu dilatih Rahmat Darmawan dianggap punya kualitas yang cukup untuk meraih medali emas SEA Games 2011. Namun lagi-lagi timnas Indonesia harus meratapi nasib kalah adu penalti dari Malaysia. Padahal saat itu laga juga berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Keempat, SEA Games 2013. Setelah gagal di edisi 2011, Indonesia berhasil menembus kembali final SEA Games 2013. Padahal saat itu banyak keraguan karena terjadi konflik internal di PSSI. Namun lagi-lagi Indonesia harus menyerah dari Thailand yang saat itu berhasil menang 1-0 di partai final. Kelima, SEA Games 2019. Tahun 2019, Indra Syafri pernah membawa timnas Indonesia U22 melangkah hingga ke final SEA Games 2019. Pada saat itu Indonesia melawan Vietnam di Stadion Rizal Memorial Manila. Saat itu Evan Dimas mengalami cedera setelah dijegal oleh Duan Van Hau hingga akhirnya timnas Indonesia harus menyerah dengan skor 0-3. Kontrak Sintayong diperpanjang, Asian Games akan jadi pembuktian. Sintayong kini tengah dalam pemantauan ketat PSSI.
Menyusul dengan nasibnya yang masih belum jelas apakah pelatih asal Korea Selatan itu akan tetap bertahan atau justru ditendang oleh PSSI. Meski demikian, Erick Thohir sendiri dinilai masih menaruh kepercayaan tinggi kepada mantan pelatih timnas Korea Selatan itu. Untuk membuktikan kelayakannya, gelaran Asian Games 2023 bisa menjadi kesempatan untuk Sintayong kembali membuktikan kualitasnya dengan menukangi timnas Indonesia U23. Asian Games 2022 akan digelar di Hangzhou, China, dan Indonesia masuk dalam daftar tim yang akan bertanding di kompetisi itu. Rencananya turnamen ini akan dimulai pada September 2023. Bukan tanpa alasan, ajang ini bisa menjadi penilaian besar Sintayong. Melihat masa kontraknya yang akan berakhir pada Desember 2023, pelatih asal Korea Selatan ini pun harus ancang-ancang hengkang atau justru bertahan. Namun di waktu yang bersamaan, timnas juga melakukan laga uji coba. Jika menangani dua tim sekaligus, itu akan menjadi persoalan serius untuk Sintayong. Namun peran Erick Thohir nampaknya cukup kuat terhadap masa depan Sintayong nanti. Arya Sinulinga selaku exco PSSI juga mengatakan jika ketum Erick Thohir ingin melihat kemampuan terbaik Sintayong, namun dengan target yang lebih besar. Arya juga belum bisa memastikan terkait perpanjangan kontrak Sintayong. Pihaknya juga akan menunggu dari exco dan manajemen lainnya.